Bayangkan ini, sebelum ada kerajaan, sebelum ada agama, bahkan sebelum manusia memahami dunia, Laut Selatan Jawa sudah memanggil. Bukan sekadar ombak, bukan sekadar angin, tapi sesuatu yang hidup. Dan yang paling mengerikan, ia sudah ada bahkan sebelum disebut sebagai Nyai Roro Kidul. Di masa Jawa kuno, jauh sebelum pengaruh Hindu dan Buddha, manusia tidak melihat alam sebagai benda mati. Mereka melihat dunia sebagai sesuatu yang bernapas. Gunung punya jiwa, hutan punya kehendak, dan laut adalah makhluk paling tua. Laut Selatan bukan sekadar tempat ikan dan ombak. Ia adalah wilayah yang tidak boleh ditantang. Karena siapapun yang terlalu lama menatapnya akan merasa seperti sedang ditatap balik. Pada masa itu, tidak ada cerita tentang ratu cantik, tidak ada legenda istana bawah laut. Yang ada hanyalah rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Masyarakat pesisir percaya ada sesuatu di dalam laut yang bisa memilih siapa yang boleh hidup dan siapa yang harus diambil. Orang-orang mulai memberi sesajen di pantai, bukan untuk menyembah, tapi untuk bertahan hidup. Karena mereka sadar, mereka tidak sendirian di dunia ini, dan sesuatu itu tidak membutuhkan nama. Semua berubah ketika pengaruh luar masuk ke Jawa. Konsep dewa, dewi, dan kerajaan spiritual mulai dikenal. Roh tanpa bentuk mulai diberi wajah. Kekuatan liar mulai diberi struktur. Dan Laut Selatan tidak lagi hanya tempat. Ia menjadi sebuah kerajaan gaib. Dari sinilah, entitas itu mulai berubah menjadi sosok yang kita kenal sekarang. Seorang penguasa, seorang ratu, seorang perempuan yang tidak sepenuhnya manusia. Legenda demi legenda mulai terbentuk. Kisah tentang seorang wanita cantik yang menguasai samudra, yang bisa memanggil badai, yang bisa mengambil manusia tanpa jejak. Dan akhirnya, ia dikenal sebagai Nyai Roro Kidul. Namun ini bukan sekadar cerita rakyat. Ini adalah transformasi kepercayaan. Dari rasa takut menjadi bentuk, dari energi menjadi sosok, dari sesuatu yang tidak terlihat menjadi sesuatu yang bisa dibayangkan. Masuk ke era kerajaan Jawa, mitos ini tidak menghilang, justru menjadi semakin kuat. Di masa kerajaan Mataram, muncul cerita bahwa penguasa memiliki hubungan dengan Ratu Laut Selatan. Salah satunya adalah Panembahan Senopati. Konon, ia tidak hanya memimpin manusia, tapi juga menjalin hubungan dengan dunia yang tidak terlihat. Laut Selatan menjadi simbol kekuasaan, dan sang ratu menjadi penjaga keseimbangan antara dua dunia. Hingga hari ini, jejak kepercayaan itu belum benar-benar hilang. Masih ada yang memberi sesajen di pantai, takut memakai warna hijau di Laut Selatan, percaya bahwa laut bisa memanggil, dan yang paling aneh, kisah orang hilang di laut selalu terasa seperti bukan kecelakaan biasa. Mungkin yang kita kenal sebagai Nyai Roro Kidul bukanlah awal dari cerita ini, tapi hanya nama baru dari sesuatu yang jauh lebih tua. Sesuatu yang sudah ada sebelum manusia punya bahasa, sebelum manusia punya agama, dan mungkin masih ada di sana sampai sekarang. Menunggu di balik ombak, mengawasi siapa yang cukup berani untuk datang.